Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kakak-kakak kelas 5? Hari ini, Miss Eta akan membahas alat gerak hewan dan fungsinya. Hewan juga dapat bergerak dan berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Ada yang menggunakan tangan dan kaki, sayap, sirip, dan otot perutnya. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada tulang belakang atau vertebrata dan tidak ada tulang belakang atau avertebrata. Contoh kelompok hewan vertebrata adalah ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Alat gerak kelompok ikan. Ikan hidup di dalam air dan bernafas dengan insang. Alat gerak ikan adalah sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Untuk memudahkan gerakannya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Alat gerak kelompok amfibi. Contoh amfibi yang sering kita temui adalah katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Alat gerak kelompok reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan otot perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cicak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Alat gerak kelompok burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, hingga pada dahan atau mencengkram mangsa. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya penguin. Alat gerak kelompok mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada sapi, kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang sebagai kaki. Contohnya monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di dalam air, misalnya paus. Alat gerak mamalia dalam air berupa sirip dan ekor. Apakah kamu dapat menyebutkan mamalia lain yang hidup di dalam air? Ya, lumba-lumba. Selanjutnya, kita akan mempelajari kelompok hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya serangga, cacing, dan hewan lunak. Alat gerak kelompok serangga. Serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan. Contoh serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Perbandingan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sementara hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Pada hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, sedangkan hewan avertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia.
Sedangkan contoh hewan avertebrata adalah cacing, serangga, dan hewan lunak. Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.